Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat matematik dimanapun berada. Video pembelajaran pertama ini saya akan mengambil materi eksponensial atau yang biasa kita sebut dengan pangkat. Sebelum kita lanjutkan ke materi, jangan lupa klik tombol like, komen, dan subscribe ya sobat matematik. Dan jangan lupa loncengnya juga ditekan ya, agar dapat update-update terbaru materi pembelajaran dari YouTube kita. Oke, kita mulai saja ke materinya. Eksponensial atau yang biasa kita sebut dengan pangkat. Bentuk umumnya biasa ditulis A pangkat N, dengan A adalah bilangan pokok dan N adalah pangkatnya. Jangan lupa ya, penulisan bilangan berpangkat harus berbeda ukurannya. Contoh, jika ingin menuliskan 2 pangkat 3, berarti 2-nya harus yang besar, 3-nya ada di atas dengan yang lebih kecil ukurannya. Atau menuliskan 3 pangkat 5, berarti 3-nya harus besar, 5-nya di atas kecil. Seperti itu ya. Tidak boleh sejajar seperti ini. Tidak boleh. Oke, selanjutnya, jika disuruh menentukan nilainya, A pangkat N itu adalah mengalikan A sebanyak N kali. Jadi, A pangkat N bukanlah A dikali N, tetapi mengalihkan si A dengan A juga sebanyak N kali. Contohnya, suruh menentukan hasil dari 2 pangkat 5. Berapa? Maka kita tulis terlebih dahulu 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 sebanyak 5 kali. Coba kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti di sini 2-nya sudah ada 5 kali. Betul ya, 2 pangkat 5. Baru setelah itu kita hitung 2 dikali 2, 4. 4 dikali 2, 8. 8 dikali 2, 16. 16 dikali 2, 32. Berarti 2 pangkat 5 hasilnya adalah 32. Jadi bukan 2 dikali 5 ya sobat, tetapi 2 dikali 2 dikali 2 sebanyak 5 kali. Oke, ini jawabannya 32. Setelah mengetahui bentuk umum, materi selanjutnya yang perlu kita ketahui adalah tentang sifat-sifat pangkat. Sifat yang pertama, jika A pangkat M dikalikan dengan A pangkat N, maka hasilnya menjadi A pangkat M ditambah N. Sifat ini berlaku jika bilangan pokoknya sama ya sobat. Di sini A sama dengan A. Jadi kalau bilangan pokoknya tidak sama, maka sifat pangkat ini tidak berlaku. Nah, di sini cara penghafalnya adalah jika dikalikan pangkatnya maka menjadi ditambah. Seperti itu ya sobat. Contohnya, ada 2 pangkat 3 dikalikan dengan 2 pangkat 2. Tentukan nilainya. Nah, di sini kita lihat bilangan pokoknya sudah sama, maka bisa kita gunakan sifat yang pertama, yaitu dengan menjumlahkan pangkatnya. Jadi 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 2 sama dengan 2 pangkat 3 ditambah 2. Di sini menjadi 2 pangkat 5. 5 dari 3 tambah 2 ya sobat. Tuh. Nah sekarang 2 pangkat 5. Tadi bagaimana mencarinya? Bukan 2 kali 5 ya sobat, tetapi 2 dikali 2
dikali 2 dikali 2 dikali 2 sebanyak 5 kali. Hasilnya kita hitung. 2 kali 2 4, 4 kali 2 8, 8 kali 2 16, 16 kali 2 32. Maka hasilnya adalah 32. Kita lanjutkan ke sifat yang kedua. Jika ada perkalian maka ada pembagian. Yang kedua adalah sifat pembagian. A pangkat M dibagi A pangkat M, maka menjadi A pangkat M dikurang M. Nah, ini berlaku juga jika bilangan pokoknya sama ya sobat. Diingat, jika bilangan pokoknya berbeda, maka sifat ini tidak bisa digunakan. Contohnya, ada 5 pangkat 7 dibagi dengan 5 pangkat 5. Wah, ini angkanya besar ya sobat. Kalau kita hitung manual, kita butuh menghitung 5 pangkat 7 berapa dan 5 pangkat 5 berapa, baru kita bagikan. Tapi kalau kita menggunakan sifat yang kedua, maka menghitungnya akan menjadi mudah. Nah, ini kita lihat bilangan pokoknya sudah sama ya sobat. Maka di sini kita tulis menjadi 5 pangkat 7 dikurang 5. 7 dikurang 5 itu 2 ya sobat. Jadi di sini 5 pangkat 2. Nah, lagi-lagi diingatkan bahwa 5 pangkat 2 itu bukan 5 dikali 2, melainkan 5 dikali dengan 5 sebanyak 2 kali. Karena dia pangkat 2 jadi cuma 2 ya 5-nya sobat. Nah, 5 kali 5 adalah 25. Nah, menjadi gampang kan untuk menghitungnya sobat. Kalau kita menghitung manual butuh waktu yang lama ini. Oke? Sifat yang ketiga yaitu adalah ada pangkat dipangkatkan lagi. Di sini ada A pangkat M dipangkatin lagi dengan N, maka dia menjadi A pangkat M dikali N. Pangkatnya dikalikan ya sobat. Contohnya, tentukan nilai dari 2 pangkat 3 dipangkatin lagi 2. Nah, di sini kita tinggal tulis 2 pangkat 3 dikali 2. 3 dikali 2 menjadi 6. Di sini 2 pangkat 6 ya sobat. Lagi-lagi bukan 2 kali 6 ya sobat, tetapi 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 sebanyak 6 kali. Tinggal kita hitung. 2 dikali 2 4, 4 dikali 2 8, 8 dikali 2 16, 16 dikali 2 32, dan 32 dikali 2 64. Maka hasilnya di sini 64. Kemudian ya sobat, sifat pangkat yang perlu diingat. Yang keempat, ada perkalian di dalam kurung lalu ia dipangkatkan. Jika ada pengurangan atau tanda kurung seperti ini, maka yang di dalam kurung terlibat dengan pangkat dua-duanya. Jadi ini A dipangkatin dengan M, tandanya dikali, B-nya juga dipangkatkan dengan M. Jadi kalau ada tanda kurung dipangkatkan, yang di dalam kurung dipangkatkan semua ya sobat. Jangan salah satunya aja, tapi semua yang di dalam kurung dipangkatkan. Contohnya, ada 2 dikali 3 pangkat 2. Nah, ini kalau kita kerjakan dengan cara pangkat, sifat pangkat yang keempat, maka di sini akan menjadi 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2. 2 pangkat 2 4 ya sobat. 3 pangkat 2 3 kali 3 9. Di sini bisa kita kerjakan manual juga loh sobat ternyata. Di sini kalau kita kerjakan manual langsung 2 dikali 3 itu
6. Sini pangkat 2. Nah, kita lihat hasilnya apakah sama. 6 dipangkat 2 berarti 6 dikali 6 yaitu 36. Nah, di sini 4 dikali 9 36. Hasilnya sama ya, sobat. Gitu. Berarti kita menghitungnya benar, gitu ya. Sifat pangkat yang kelima. Kalau tadi yang keempat adalah A dikali B dalam kurung, kalau yang kelima ini adalah pembagian. A dibagi B dalam kurung pangkat M. Sama seperti perkalian, jika ada dalam kurung dipangkatkan, maka semua yang ada di dalam kurung harus dipangkatkan. Maka di sini kita tuliskan menjadi A pangkat M dibagi dengan B pangkat M. Seperti itu ya, sobat. Contohnya 2/3 pangkat 3. Nah, di sini kalau kita hitung desimal-desimal agak susah ya, kita menghitung pangkat dengan desimal-desimal, tapi kita kerjakannya dengan pecahan saja. Di sini kita langsung masukkan 2 pangkat 3 dibagi dengan 3 pangkat 3. Lagi-lagi diingatkan kembali ya, sobat, bahwa 2 pangkat 3 itu bukan 2 dikali 3, tetapi 2 dikali 2 dikali 2 sebanyak 3 kali. Dan 3-nya juga seperti itu ya, sobat. 3 dikali 3 dikali 3 sebanyak 3 kali. Jadi bukan 3 dikali 3, tapi 3 dikali 3 dikali 3. Kita hitung ya, sobat. 2 dikali 2 4, 4 dikali 2 adalah 8. Dibagi 3 dikali 3 9. 9 dikali 3 27. Jadi di sini kita dapat hasilnya sama dengan 8/27. Sifat yang keenam. Jika ada pangkat di bawah atau di bagian penyebut pecahan 1/A pangkat N. Nah, kalau kita tidak mau menghitung dengan cara pecahan, maka pangkatnya bisa kita ubah menjadi pangkat min. Maka di sini satunya hilang, dia jadi tidak bukan pecahan, tapi pangkatnya berubah tanda menjadi min. Bagaimana kalau pangkatnya di sini min? Maka di sini menjadi plus. Dia berganti tanda ya, sobat. Diingat berganti tanda. Nah, kalau dibalik gimana? Dibalik pun sama ya, sobat. Jadi kalau ada A pangkat min, itu kalau kita nggak mau ribet hitungnya, kita jadikan pecahan saja. Jadi 1/A pangkat N. Contohnya 2 pangkat min 4. Nah, ini kan kita bingung ya, kok pangkat min, gimana cara mengerjakannya? Nah, ini kita gunakan sifat yang keenam dari perpangkatan, yaitu kita jadikan 1/2 pangkat 4. Satunya tetap ya, nilai. Nah, 2 pangkat 4 bukan 2 dikali 4 ya, sobat, tetapi 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 sebanyak 4 kali. Kita hitung 1/. Di sini 2 kali 2 4, 4 kali 2 8, 8 kali 2 16. Berarti jawabannya 1/16. Mengerti ya, sobat? Sifat yang ketujuh ini adalah sifat tentang akar. Di sini bagaimana kita menuliskan akar ke dalam pangkat. Ada akar pangkat M dari A pangkat N. Di sini cara menulis dalam pangkatnya adalah A pangkat N per M. Jadi pecahan ya pangkatnya, sobat. Nah, yang di dalam akar pangkatnya di atas, yang di luar akar pangkatnya berada di bawah. Contohnya, di sini ada akar pangkat 3 dari 8. Sini ya. Nah,
Di sini 8 itu pangkatnya nggak ada. Nah, bukan nggak ada ya sobat, tetapi pangkatnya 1 karena 1 tidak ditulis. Maka di sini kita bisa tulis 8 pangkat 1 per 3. Nah, 8 itu bisa dirubah loh sobat menjadi 2 pangkat berapa gitu. 8 itu 2 pangkat berapa ya? Kalau menghitungnya lupa, boleh gunakan pohon faktor lagi. Jadi 8 ini dibagi dengan 2. Kita bagi 2, di sini 4, bagi 2, di sini sisa 2. Nah, kita hitung nih, 2-nya ada berapa kali sih? Oh, ada 3 kali. Berarti 8 itu adalah 2 pangkat 3. Di sini pangkat 1 per 3-nya nggak boleh hilang ya sobat. Jadi 8 kita rubah menjadi 2 pangkat 3, pangkat 1 per 3. Tadi di sifat yang ketiga ada pangkat dipangkatin lagi, pangkatnya dikali. Di sini bisa kita tulis 2 pangkat 3 dikali 1 per 3. Bagaimana nih cara mengalihkan pecahan? Cara mengalihkan pecahan yang gampang adalah dieliminasi. Contohnya, di sini di atas ada 3, di bawah ada 3, berarti kita bisa bagi. Sederhanakan, di sini jadi tinggal 2 pangkat 1 atau sama dengan 2. Oke, kita lanjut sobat ke sifat yang ke-8. Sifat yang ke-8 adalah pangkat 0. Berapapun angkanya, jika dipangkatin 0, hasilnya adalah 1. Contohnya, 1971 pangkat 0, hasilnya adalah 1. Jadi diingat ya sobat, berapapun angkanya dipangkatkan 0, hasilnya 1. Dan yang terakhir adalah akar dari A. Jika akarnya tidak ada angka sama sekali nih, seperti ini pangkat, nah ini tidak ada, maka dia adalah pangkat setengah gitu ya. Jadi akar itu adalah pangkat setengah. Nah, ini yang perlu dihafalkan. Di sini ada 2 contoh soal untuk kita latihan ya sobat. Soal nomor 1 kita menyederhanakan, dan soal nomor 2 kita mencari nilainya. Kita kerjakan soal nomor 1 dulu ya. Nah, kita tulis kembali soalnya. Bentuk sederhana dari 24A pangkat min 7 B pangkat min 2 C per 6A pangkat min 2 B pangkat min 3 C pangkat min 6. Untuk menggunakan sifat-sifat perpangkatan, di sini diharuskan bilangan pokoknya sama. Jadi kita bisa mengerjakan jika ada bilangan pokok yang sama. Kalau kita lihat di soal, bilangan pokoknya sama ada 4 ya. Di sini ada angka dengan angka, A dengan A, B dengan B, C dengan C. Maka dari sini kita bisa kerjakan satu persatu. Angka dengan angka berarti kita bisa langsung bagi nih. 24 dibagi 6, hasilnya 4. Dan sekarang yang A dengan A, karena dibagi maka pangkatnya dia dikurang ya sobat. Diingat, kalau pembagian pangkatnya dikurang. Min 7 dikurang min 2. Yang B juga pembagian ya sobat, berarti pangkatnya juga dia dikurang. Min 2 dikurang min 3. Yang C juga pembagian, dikurang juga. Yang atas pangkatnya 1 dikurang sama min 6 pangkat yang di bawah. Oke, setelah itu kita hitung pangkat-pangkatnya. Di sini ada 4 A pangkat min 7. Ini min, kalau bertemu dengan min itu menjadi plus. Min 7 ditambah 2, punya utang 7 dibayar 2,
utangnya masih ada 5. Yang B, ada min ketemu min lagi ya sobat, menjadi plus. Min 2 ditambah 3, punya utang 2 bayar 3, ada kembali 1. Sekarang yang C, min ketemu min jadi plus 1 ditambah 6 7. Kita pakai sifat pangkat yang min, kita jadikan pangkat positif, maka dia akan berpindah posisi ke bawah. Kita tuliskan 4 tetap di atas, B tetap di atas karena pangkatnya positif, C tetap di atas karena pangkatnya positif, dan A pindah ke bawah karena pangkatnya negatif. Kalau sudah pindah ke bawah, pangkatnya sudah tidak lagi negatif ya teman-teman, pangkatnya berubah menjadi positif. Maka ini jawabannya. Jawabannya kalau di pilihannya adalah yang B ya sobat. Kita lanjut ke soal nomor 2 ya sobat. Di sini disuruh menentukan nilai dari 2 pangkat 5 dikali 2 pangkat 3 dipangkatin 2 dibagi dengan 2 pangkat 4. Karena bilangan pokoknya sama semua nih 2, 2, 2, maka kita bisa menggunakan sifat pangkat. Yang pertama, 2 pangkat 5 dikali, ada pangkat dipangkatin lagi, berarti pangkatnya dikali, menjadi 2 pangkat 6. Dari 3 kali 2 ya, jadi 6. Dibagi 2 pangkat 4. Sama lagi bilangan pokoknya, dikali, berarti pangkatnya dijumlah. Yang atas menjadi 2 pangkat 11 dibagi 2 pangkat 4. Nah ini bilangan pokoknya sama lagi, 2 sama 2, tetapi dia dibagi, berarti pangkatnya dikurang. 11 dikurang 4, hasilnya adalah 7. Lagi-lagi diingatkan ya sobat, 2 pangkat 7 itu bukan 2 dikali 7, tetapi 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 sebanyak 7 kali. Ini kalau kita hitung ada 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah itu adalah 2 pangkat 7. Hasilnya kita hitung sobat. 2 dikali 2 4, 4 dikali 2 8, 8 dikali 2 16, 16 dikali 2 32, 32 dikali 2 64, 64 dikali 2 128, berarti hasilnya adalah 128. Oke, sampai di sini dulu pembahasan materi kita kali ini. Jika ada yang ingin bertanya atau ada soal yang ingin dibahas di YouTube kita selanjutnya, boleh dituliskan ke dalam kolom komentar ya sobat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya serta loncengnya, karena nanti akan mendapatkan update-update terbaru dari pembahasan soal kita. Sekian sobat matematik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.